Halo semuanya, selamat datang di channel Random Vlog. Di video kali ini saya mau ngelanjutin video yang sebelumnya tentang mokapost.com. Kali ini saya mau ngeliatin ada apa aja sih di fitur reportnya Moka. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman, di sini yang pertama kali teman-teman bakal lihat di reportnya itu kan di sini ada sales, ada transaction, ada invoice, ada shift gitu ya. Nah di sales ini ada sales summary. Ini yang saya jelasin sebelumnya, dari mana sih datangnya net sales. Jadi ada gross sales itu semuanya, terus di discount, terus ada refund atau enggak, barulah jadi net sales gitu ya. Terus dikurangin lagi nih sama gratuity sama tax gitu ya. Jadi total collectednya sebetulnya 30 juta karena ada tax sama gratuity gitu. Gross profit itu seperti yang saya bilang, gross profit itu net sale dikurangin sama cost of goods sold atau HPP atau harga beli gitu ya. Payment method, ini sini kita bisa lihat metode pembayaran apa aja sih yang paling banyak diminati oleh customer. Ternyata di sini yang paling banyak itu cash. Mungkin teman-teman ada BCA QR, ada QR Shopee dan lain-lain ya. Terus ada juga edisi, mungkin mesin edisi gitu ya. Di sini bisa dilihat semuanya ya. Lanjut ke sales type. Sales type itu tipe penjualan. Jadi kayak reseller atau dine in atau take away gitu ya. Di sini bisa dilihat juga nih ada Shopee Food, misalkan Grab Food atau reseller atau apapun itu ya, bisa dilihat di sini. Ternyata yang paling banyak itu yang dine in nih, yang makan di tempat gitu misalkan. Lalu item sales. Di sini item sales juga bisa ngeliatin item-item yang terjual dan kuantitinya nih, yang terjual berapa gitu ya. Terus di sini ada income-nya gitu ya. Kalau di export ini di sini bisa export. Oh ya, semuanya bisa diekspor ya dari sini, semuanya bisa diekspor ke CSV formatnya. Kalau di sini kuantitinya berdasarkan kuantitinya gitu ya. Bisa a la carte, bisa bundle, itu kelihatan di sini semuanya nih. Item sales. Lalu kategori sales berarti berdasarkan kategori apa sih yang paling banyak dibeli. Ternyata di sini kategori coffee sama paket mami nih. Jadi paling banyak tuh customer belinya coffee kalau ke toko saya, sama paket mami ini ya. Terus brand sales ini biasanya di toko-toko retail, misalkan toko sepatu gitu ya, ada Puma, ada Nike, Adidas gitu ya. Kita lihat di sini brandnya brand apa sih yang paling banyak gitu ya, yang paling banyak dibeli. Kalau pet shop juga kan ada ya, ada Maxi, ada Cat Choice gitu ya, ada apa lagi tuh, Whiskas gitu ya. Brand sales itu berpengaruh banget nih buat si retail gitu ya. Modifier itu add-ons. Jadi add-ons apa aja sih yang kita sediakan yang paling banyak dibeli. Diskon apa aja yang paling banyak dipakai. Ternyata di sini diskonnya itu diskon yang paling banyak dipakai itu diskon karyawan nih, karena karyawan saya suka beli di outlet saya sendiri. Lanjut ke tax, ini laporan pajaknya sama gratuity-nya. Gitu ya, dan semua bisa diekspor. Ini contoh kalau udah diekspornya kayak gini nih. Ini item detail. Jadi kita bisa lihat di sini ada pembelian ayam geprek di tanggal 30 jam 12.57 gitu ya. Satu kuantitinya. Ada modifier enggak ternyata gitu ya. Gross salesnya segini, net salesnya segini, semuanya ada nih. Di-collect oleh siapa, terus dilayani oleh siapa juga bisa. Di sini ada Boy, ada Haris, ada Harizal Rukmana gitu. Lalu ada metode pembayarannya. Ini metode pembayarannya ke cash atau kemana gitu ya. Dan ini semua bisa diekspor ke Excel kayak gini. Kita lanjut ke transaction. Di sini masih sama kayak sebelumnya, outletnya outlet apa, terus tanggalnya tanggal berapa. Ini juga bisa diekspor transaksi ini. Jadi di sini adalah report atau laporan transaksi harian gitu ya. Kalau kita cek di sini, ini bakal kelihatan struknya kayak gimana. Nah, ini nih. Oh, ada penjualan jam segini dilayani oleh Haris, ada pembeliannya 3 gitu ya. Jam 15.22 gitu ya. Ini kelihatan semuanya, transaksi hariannya semuanya kelihatan di sini.
Dan kalau kita ekspor, ini juga bisa kita ekspor gitu ya. Terus kita lanjut ke invoice. Invoice itu buat yang pending payment, biasanya catering. Terus kalau misalkan usaha laundry itu kan customer datang dulu terus bayarnya nanti belakangan kan. Kalau catering kan biasanya DP gitu ya. Nah, kita cek yang ini nih, ini overdue semua. Kita cek yang ini. Nah, dia ini punya hutang totalnya 1.281.000. Sudah dibayar 850.000. Sisanya 431.000. Pembayarannya terjadi 3 kali nih, 500.000, 250.000, 100.000. Jadi bisa dicicil ya. Bisa juga DP terus sisanya pelunasan. Nah, kalau misalkan mau dicicil, ini di sini bisa di record payment di back office, bisa juga di tabletnya. Misalkan yang diterima saat ini adalah kan tadi utangnya 431.000 lagi ya. Kita anggap dia bayar 200.000. Paymentnya sekarang via cash misalkan. Kita record payment. Nanti di sini akan muncul record paymentnya. Tadi 431.000 kan sisanya. Sekarang 231.000 karena dia udah bayar 200.000 kan tadi. Gitu. Jadi dia bayar 500.000, 250, 100.000, 200.000 dan ini ada note-nya masing-masing kalau mau dikasih note. Terus di sininya juga udah ada receive-nya via apa. Gitu ya. Terus kita lanjut ke shift. Shift ini berarti periode kasir bekerja. Nah, periode kasir bekerja misalkan di sini tanggal 28 dari jam 7 sampai tanggal 29 jam 12 nih. Kasir ini sudah bekerja seharian ya. 1 hari sampai besokannya. Dan dia nge-collect berapa misalkan di sini. Oh, di sini selama dia bekerja cuma ada 2 nih yang terjual gitu ya. Terus nggak ada pengeluaran, nggak ada pemasukan lain selain penjualan gitu ya. Nah, awalnya dia tuh ada 200.000 di laci kasir atau di cash draw. Terus ada transaksi, ada penjualan sebesar 306.800. Jadi totalnya uang yang harus disetorkan itu 506.800. Dan ketika tutup dia aktualnya memang segini. Jadi nggak ada difference, nggak ada selisih. Kalau ada selisih nanti akan ada tulisannya di sini kayak gini nih misalkan. Nah, ada selisih Rp1, nggak tahu kemana tuh, harus dicari tuh, ada selisih 4.000 harus dicari gitu ya. Harus diganti kalau bisa sama si kasirnya gitu biasanya. Nah, udah deh gitu fitur-fitur report yang ada di Mocha. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai akhir. Buat yang pengen tahu lebih jelasnya lagi, boleh hubungi saya di Instagram atau japri saya di WA. Atau boleh nonton dulu video-video Mocha Post saya yang lainnya. Dan jangan lupa nonton vlog saya yang lainnya, oke? Thank you.